Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Yudin Mahendra, NIM 002. Nama saya Kadenditya Putra Wibawa, NIM 052. Nama saya Imade Prangadesa Jaya, NIM 010. Nama saya Anak Agung Ramaha Wahyu, NIM 051. Nama saya Komang Bagas Parisa Parmasta, NIM 005. Terus? Presentasi pertama akan dimulai oleh saya. Yang pertama, saya sendiri Putu Yudi Mahendra, NIM 002. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan kesehatan dasar tersebut. Kemudian ada tujuan perancangan. Yang pertama, melayani dan memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Tengah. Yang kedua, merencanakan dan merancang bangunan puskesmas yang memenuhi kelayakan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, mendesain bangunan puskesmas dengan baik dari segi konsep perancangan arsitektur untuk memaksimalkan fungsi atau pemanfaatan bangunan puskesmas itu tersendiri. Bab 2, kajian pustaka. Kemudian ada fungsi yang dirancang. Yang pertama, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Yang kedua, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, puskesmas pada umumnya memiliki wujud bangunan yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya dan sebagian atau seluruh yang berada di atas tanah atau perairan maupun di bawah tanah atau perairan. Kemudian, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, terdapat dua macam puskesmas. Yang pertama, puskesmas perawatan atau rawat inap, berguna sebagai pusat rujukan pasien yang kritis darurat sebelum dibawa ke tempat tinggal sakit. Kemudian, perawatan sebagai puskesmas rawat inap tingkat pertama memberi tambahan layanan kesegaran yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medik bersama tinggal di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua, puskesmas non perawatan atau rawat jalan, merupakan kegiatan pemantauan dan pelayanan medis yakni observasi, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap. Kemudian lokasi dan lingkungan. Bangunan puskesmas tidak berada di lokasi yang berbahaya dan tidak berada di bawah pengaruh saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang kedua, lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat dan tersedia infrastruktur transportasi dengan mudah seperti pedestrian jalur yang aksesibel untuk disable. Yang ketiga, puskesmas harus memiliki persediaan air bersih, pembuangan air kotor atau limbah, listrik, dan jalur telepon. Yang keempat, puskesmas harus menyediakan fasilitas khusus untuk mengolah limbah padat dan cair dari limbah medis dan non-medis. Kemudian parkir. Kapasitas parkir harus memadai yang menyesuaikan dengan kondisi lokasi sosial dan ekonomi daerah setempat. Kemudian bangunan. Rancangan tata ruang bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bangunan harus disesuaikan dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan. Tata ruang bangunan puskesmas harus mengikuti peraturan tata ruang daerah, meliputi yang pertama ada koefisien dasar bangunan atau KDB maksimal puskesmas sebesar 60%. Yang kedua, maksimal ketinggian lantai yang diperoleh dibangun adalah 3 lantai. Yang ketiga, koefisien daerah hijau atau KDH minimal puskesmas sebesar 15%. Yang keempat, garis sempadan bangunan atau GSB dan garis sempadan pagar atau GSP harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL atau peraturan daerah setempat. Kemudian ada desain. Yang pertama, ruang gawat darurat memiliki akses masuk yang mudah dicapai, terutama untuk pasien yang datang dengan menggunakan ambulans atau pusling. Yang kedua, pintu masuk ke ruang gawat darurat harus terpisah dengan pintu masuk ke poliklinik. Yang ketiga, letak
ruang gawat darurat harus dapat dikenal dengan mudah dari jalan raya, baik dengan menggunakan pencahayaan lampu atau tanda arah lainnya. Yang keempat, disarankan pada pelayanan rawat inap antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung. Yang kelima, penghawaan harus nyaman untuk semua bagian bangunan, merupakan faktor yang penting, khususnya untuk puskesmas yang tidak menggunakan alat pengkondisi udara. Yang keenam, harus disediakan fasilitas pendingin untuk menyimpan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus. Kemudian ada standar regulasi setempat. Yang pertama, persyaratan sistem penghawaan. Bangunan gedung pelayanan kesehatan dalam persyaratan sistem penghawaan meliputi ventilasi alami dan ventilasi buatan atau mekanik. Yang kedua, persyaratan sistem pencahayaan. Persyaratan sistem pencahayaan meliputi pencahayaan alami, pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat. Yang ketiga, persyaratan sistem sanitasi. Salah satu persyaratan sistem sanitasi adalah instalasi gas medik. Kemudian yang keempat, persyaratan penggunaan bahan bangunan. Persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud meliputi penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna dan penggunaan bahan bangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Bagas Parista NIM 005 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya membahas tentang Presiden 1. Kita mengambil Puskesmas Kuta 1 yang dimana menjadi presiden yang lokasi di Jalan Kuta nomor 17 Kuta Badung, Bali. Untuk site segi panjang, bentuk tanah datar, luas 12 are. Bangunan ini memiliki 3 lantai yang dimana lantai 1 dan 2 difungsikan sebagai pelayanan medis dan lantai 3 difungsikan sebagai ruang kantor, ruang pertemuan, dan juga ruang dokumen. Puskesmas Kuta 1 ini settingan bangunan terhadap lingkungan sekitarnya yang berada di jalan utama di mana sebelah utara Puskesmas merupakan Balai Banjar Temacun Kuta. Setting bangunannya terhadap tapak terletak di ujung perempatan jalan dan bisa diakses dengan mudah. Elemen yang dipertahankan pada tapak seperti pepohonan dan tempat cuci. Pencapaian kedalaman bangunan Puskesmas 1 ini sendiri ada 2 arah melalui utara dan timur. Entrance bangunan berada di sebelah utara, sedangkan untuk keluar area Puskesmas ini melalui bukaan sebelah timur. Sistem pencahayaannya dan di sini pencahayaan alaminya menggunakan jendela dan pencahayaan buatan menggunakan lampu. Penghawaan di sini yang alami menggunakan jendela dan lubang ventilasi, buatannya menggunakan AC dan kipas angin. Ruang terbuka hijaunya terdapat di parkir kendaraan dan juga digunakan sebagai smoking area. Gaya fasade bangunan menggunakan konsep neovernakular. Sini adalah lantai satunya, yang dimana lantai satu ini terdapat layanan pemeriksaan umum, ruang layanan kesehatan gigi, layanan kesehatan ibu dan KB, layanan farmasi, ruang laboratorium, ruang ASI, ruang pendaftaran, ruang rekam medis. Lantai duanya, sini ada ruang kepala puskesmas, ruang data usaha, gudang logistik, ruang sterilisasi, layanan IMS dan PCT, ruang konseling terpadu, layanan imunisasi, gudang obat, dan area bermain anak. Lantai tiganya berada ruang pertemuan, ruang dokumen, dan ruang staf. Kami di sini juga memiliki studi presiden 2, yang dimana kami mengambil Puskesmas Kuta Selatan yang berlokasi di Jalan Sri Kandi nomor 40A Nusa 2. Bentuk site persegi, kontur tanahnya datar, luasnya 6 are. Settingan bangunan terhadap lingkungan sekitar, fasade bangunan menghadap ke utara, dan pada arah itu juga terdapat entrance utama dari bangunan ini. Setting bangunan terhadap tapak yang dimana bangunan tersebut dilalui melalui arah barat menuju timur. Puskesmas Kuta Selatan terletak sebelah selatan jalan. Elemen yang dipertahankan pada tapak yaitu pohon jepun yang rindang dan tempat cuci. Pencapaian ke dalam bangunan adalah terdapat satu arah yang dimana tempat masuk juga dijadikan sebagai tempat keluar. Sistem pencahayaan alami dan buatan. Di sini menggunakan alaminya menggunakan jendela dan buatannya menggunakan lampu. Sistem penghawaan alami menggunakan jendela, lubang ventilasi, dan buatannya menggunakan AC dan kipas angin. Ruang terbuka hijau yang di sini terdapat di bagian depan puskesmas tersebut. Dan gaya fasade bangunan menggunakan konsep neovernakular. Konsep dasar dan tema. Jadi, perumusan konsep dasar dan tema ada kesehatan, kenyamanan, higienis, dan pelayanan. Yang dimana kesimpulan dari yang kami dapat membuat puskesmas dengan berlandaskan konsep pelayanan yang higienis kepada masyarakat dan mengutamakan kesehatan dan kenyamanan. Perumusan tema rancangan di sini menggunakan modern, yang dimana gaya modern adalah gaya desain yang simpel, bersih, fungsional, stylish, dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang berkaitan dengan gaya hidup modern yang sedang berkembang pesat. Dan tropis, yang dimana gaya yang berorientasi terhadap kondisi iklim, alam, serta cuaca. Penjabaran tema rancangan. Pemilih bangunan bentuk menggunakan bentuk yang sederhana agar sifat universal tanpa merupakan unsur estetika dari bangunan tersebut. Struktur materialnya digunakan penyesuaian dengan kondisi atau keadaan tapak dengan material sesuai dengan kriteria tema. Jadi,
Kesimpulan membuat puskesmas dengan berlandaskan tema modern tropis. Ada program ruang, aktivitas ada dokter, staf, administrasi, dan asisten dokter. Dan ada pasien, pegawai tata usaha, kepala puskesmas, kepala tata usaha, ada bidang penanggung jawab UKP esensial dan keperawatan masyarakat, ada juga penanggung jawab UKM perkembangan, dan ada penanggung jawab UKM farmasi dan lab, dan ada penanggung jawab pelayanan PUSK dan jejaring Faskes. Dan di sini ada Sapam dan juga cleaning service. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Made Prangadisna Jaya, NIM 010. Untuk program performasi, di sini nomor 1 ada ruang administrasi dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang utama, suasana ruang bising. Nomor 2 ada ruang kepala puskesmas dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 3 ruang rapat dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang tenang. Nomor 4 ada lobby dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang publik, fungsi ruang penunjang, suasana ruang bising. Nomor 5 ada ruang pemeriksaan umum dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang utama, suasana ruang bising. Nomor 6 ada ruang gawat darurat atau UGD dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 7 ada ruang kesehatan anak dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang tenang. Nomor 8 ada ruang kesehatan ibu dan KB dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang publik, fungsi ruang penunjang, suasana ruang bising. Nomor 9 ada ruang kesehatan gigi dan mulut dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 10 ada ruang cicilinan dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Selanjutnya, nomor 11 ada ruang menyusui dengan pencahayaan buatan, pengawalan buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 12 ada pojok konsultasi kesehatan dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang semi-bising. Nomor 13 ada ruang farmasi dan apotek, pencahayaan buatan, penghawaan buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang utama, suasana ruang semi-bising. Nomor 14 ada ruang persalinan dengan pencahayaan buatan, penghawaan buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 15 ada ruang tindakan dengan pencahayaan buatan, penghawaan buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 16 ada kamar mandi atau WC dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 17 ada laboratorium dengan pencahayaan alami buatan, penghawaan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 18 ada gudang umum dengan pencahayaan alami buatan, penghawaan alami buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 19 ada ruang jaga petugas dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang semi-bising. Nomor 20 ada ruang tata usaha dengan pencahayaan alami buatan, pengawalan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang semi-bising. Nomor 21 ada dapur dengan pencahayaan alami buatan, penghawaan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang semi-bising. Nomor 22 ada ruang sterilisasi dengan pencahayaan buatan, penghawaan buatan, sifat ruang private, fungsi ruang utama, suasana ruang tenang. Nomor 23 ada ruang satpam dengan pencahayaan alami buatan, penghawaan alami buatan, sifat ruang semi-private, fungsi ruang penunjang, suasana ruang semi-bising. Nomor 24 ada parkir dengan pencahayaan alami buatan, penghawaan alami, sifat ruang publik,
fungsi ruang penunjang, suasana ruang bising. Dengan kelompok kami membuat program arsitektural dan mendapatkan besaran ruang, yaitu ada ruang administrasi dengan total besaran ruang 9 meter persegi, ada ruang kepala puskesmas dengan 16 meter persegi, ruang rapat 42 meter persegi, lobi 64 meter persegi, ruang pemeriksaan umum 18 meter persegi, ruang gawat darurat atau UGD 36 meter persegi, ruang kesehatan anak 18 meter persegi, ruang kesehatan ibu dan KB 18 meter persegi, ruang kesehatan gigi dan mulut 18 meter persegi, ruang cuci linan 18 meter persegi, ruang menyusui 24 meter persegi, pojok konsultasi kesehatan 18 meter persegi, ruang farmasi dan apotek 18 meter persegi, ruang persalinan 24 meter persegi, ruang tindakan 22 meter persegi, WC umum wanita lantai 1 15 meter persegi, WC umum pria lantai 1 16 meter persegi, WC umum wanita lantai 2 15 meter persegi, WC umum pria lantai 2 16 meter persegi, WC umum wanita lantai 3 4 meter persegi, WC umum pria lantai 3 4 meter persegi. Laboratorium 30 meter persegi, gudang umum 22 meter persegi, ruang jaga petugas 9 meter persegi, ruang tata usaha 18 meter persegi, dapur 15 meter persegi, ruang sterilisasi 12 meter persegi, parkir 225 meter persegi. Ini ada gambaran dari studi ruang. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Anak Agung Ngurah Mahawahyu NIM 051 akan melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa ruangan yang terdapat di lantai 1. Di lantai 1 terdapat 11 ruangan, di lantai 2 terdapat 9 ruangan, di lantai 3 terdapat 7 ruangan. Jadi total luas ruangan di puskesmas ini ada 539 meter persegi. Dan di mana KDB dari puskesmas ini adalah 700 meter persegi. Selanjutnya di bab 5 ada program tapak. Ini adalah alternatif site pertama. Site ini terletak di Jalan Airport Ngurah Rai, Kuta. Di sebelah utara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, melalui jalur sebelah timur Patung Satria Gatotkaca. Luas site ini 3.700 meter persegi. Bentuk site ini memanjang dan tidak memiliki kontur alias datar. Site ini memiliki posisi yang strategis karena terletak tepat di samping jalan. Namun site ini hanya bisa diakses melalui satu jalur, yaitu jalan satu arah. Di sini ada pembobotan tapak. Di poin pertama, kesesuaian dengan pola perkotaan. Dasar pertimbangannya, site berada di lokasi strategis, yaitu di wilayah Kuta Tengah, sehingga kebutuhan akan fasilitas dan penunjang dapat terpenuhi. Yang kedua, aksesibilitas site. Site ini berada di Jalan Airport Ngurah Rai Kuta. Jalan ini merupakan jalan besar yang dapat dilalui oleh mobil dan kendaraan lainnya. Yang ketiga, ketersediaan pelayanan kota. Lokasi site ini berada di wilayah yang ramai, sehingga untuk utilitas, baik air listrik maupun lain-lain, dapat dijangkau dengan mudah. Yang keempat, ada fasilitas lingkungan dan sosial. Keberadaan site ini dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang dan sosial, sehingga site ini sangat cocok dijadikan puskesmas. Yang kelima, ada pertimbangan alih fungsi di masa depan. Jadi dasar pertimbangannya adalah melihat kondisi lingkungan sekitar site. Site ini dimiliki oleh PT Angkasa Pura, jadi kemungkinan kedepannya akan diambil oleh pihak PT Angkasa Pura untuk dijadikan kantor. Yang keenam, ada kedekatan dengan konsumen yang dilayani. Letak site ini tidak strategis, jadi lumayan susah dijangkau oleh wilayah-wilayah yang menjadi kawasan penanganan dari puskesmas ini. Yang ketujuh, pemanfaatan lahan. Site ini merupakan site lahan kosong, namun untuk perancangan ini akan dilakukan pembangunan dari awal untuk membangun puskesmas. Selanjutnya ada pembobotan tapak. Alternatif site kedua. Site ini terletak di Jalan Raya Kuta juga, di sebelah selatan sentral parkir Kuta. Luas site ini adalah 2000 meter persegi. Bentuk site ini persegi dan konturnya datar. Site ini memiliki posisi yang strategis karena terletak tepat di samping jalan dan terletak di tengah kecamatan Kuta Tengah, dengan jalur lalu lintas padat dan lancar. Sebelah utara dan barat site ini merupakan lahan kosong, sebelah selatan site ini merupakan kebun hidroponik,
dan di sebelah timur bangunan ini merupakan permukiman penduduk. Untuk pembobotan site-nya, di poin pertama, kesesuaian dengan pola perkotaan. Dasar pertimbangannya, site ini berada di lokasi strategis, yaitu di wilayah Kuta, sehingga kebutuhan akan fasilitas dan penunjang dapat dipenuhi. Yang kedua, aksesibilitas site. Site ini berada di Jalan Raya Kuta. Jalan ini merupakan jalan besar yang dapat dilalui oleh mobil dan kendaraan lainnya. Poin ketiga, ketersediaan pelayanan kota. Lokasi yang berada di wilayah yang ramai, sehingga untuk utilitas baik seperti air, listrik, telepon, dan lain-lain pasti dapat terpenuhi dengan baik. Yang keempat, ada fasilitas lingkungan dan sosial. Keberadaan site ini dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang dan sosial, sehingga site ini cocok untuk dijadikan puskesmas. Yang kelima, pertimbangan alih fungsi di masa depan. Melihat kondisi lingkungan sekitar site ini yang masih lahan kosong, jadi mencukupi untuk kebutuhan fasilitas umum. Jadi kemungkinan tidak akan adanya alih fungsi di site ini untuk kedepannya. Poin keenam, kedekatan dengan konsumen yang dilayani. Letak site ini sangat strategis karena terletak di tengah-tengah atau di sentral Kuta Tengah, jadi dapat menjangkau dari seluruh daerah yang dilayani. Untuk poin ketujuh, pemanfaatan lahan mati. Site ini merupakan site yang berasal dari tanah kosong, jadi site ini sangat cocok untuk dijadikan puskesmas dan akan dirancang puskesmas. Kesimpulan site, jadi kelompok kami memilih untuk menggunakan alternatif site kedua untuk posisi revitalisasi puskesmas 1 bangunan 2 Kuta Tengah, karena site alternatif kedua memiliki kondisi yang jauh lebih strategis jika dibandingkan dengan posisi awal dari puskesmas 1 bangunan 2 sebelumnya. Site alternatif kedua memiliki posisi yang strategis karena terletak di sentral tengah dekat dengan jalan raya Kuta Utama. Site yang terpilih ini terletak di sebelah selatan sentral parkir Kuta dengan luas 2000 meter persegi, dengan bentuk site yang persegi dan konturnya datar. Site ini memiliki posisi strategis dan terletak tepat di samping jalan, dan terletak di tengah kecamatan Kuta Tengah dengan jalur lalu lintas padat. Jadi pada puskesmas ini kami mengambil puskesmas dengan tidak rawat inap, karena untuk saat ini terletak kurang dari 5 km dari rumah sakit rujukan untuk rawat inap. Selanjutnya ada analisa site zona. Di site ini terbagi atas dua zona, yaitu zona pasif dan zona aktif. Zona pasif mencakup area parkir, dan zona aktif mencakup zona-zona yang banyak kegiatan seperti ruang administrasi, lobi, unit gawat darurat, dan lain-lainnya. Zona pasif dapat dilihat di kotak warna merah dan zona aktif dapat dilihat di kotak berwarna biru. Selanjutnya ada analisa kontur. Untuk mendukung fasilitas pada area puskesmas yang ada, diperlukan kontur di area yang memang memerlukan kontur datar nantinya. Misalnya area pada parkir menuju ruang administrasi yang memerlukan area yang datar atau rendah agar memudahkan pasien untuk menggunakan jalur menuju ruangan yang dirujuk. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi. Nama saya Kadek Ditya Putra Bawa, NIM 052. Selanjutnya, sirkulasi. Kesimpulan pada sirkulasi ini memiliki satu pintu masuk dan memiliki satu pintu keluar. Satu pintu keluar dan satu pintu masuk itu dibuat dikarenakan jalan yang berada di area site ini terdapat dua jalur, sehingga akan memudahkan akses sirkulasi kendaraan. Lalu, pencapaian. Dari arah utara ke site terdapat 100 meter BPJS Ketenaga Kerjaan Kuta Tengah, 500 meter sentral parkir Kuta, 1,6 km Trans Studio dan Pasar, dan 6 km pusat kota Denpasar. Lalu, arah timur ke site terdapat 500 meter Suram Hospital, 600 meter Jalan Bypass Sunset Road, 1,2 km Transmart Carrefour, 3,2 km Rumah Sakit BIMC Kuta. Lalu dari arah selatan ke site terdapat 750 meter Gula Air Supermarket, 1 km UPT Puskesmas 2, dan 6,3 km Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu dari arah barat ke site terdapat 2,1 km Pasar Seni Kuta, 2,1 km Pantai Segara Kuta, 2,3 km Pantai Kuta,
dan 3,3 km bespoke shopping center. Selanjutnya data hijau. Kesimpulan data hijau pada saat ini terdapat data hijau pada area depan site dan pada area lingkaran merah yang pada gambar. Sehingga nanti diperlukan tambahan data hijau pada saat ini karena sebelah utara dan barat merupakan lahan kosong yang cukup gersang. Sehingga diperlukan penambahan data hijau untuk menjaga site agar tidak terlalu panas. Selanjutnya view. View positif pada site ini terdapat di arah barat, tanah kosong, di arah utara, tanah kosong. Dan view negatif pada site ini terdapat di arah selatan, yaitu rumah warga, dan arah timur, jalan raya. Kesimpulannya, view utama pada saat ini terletak pada arah barat dan utara, sedangkan view negatif berupa jalan raya dan perumahan warga berada pada arah timur dan selatan, sehingga nantinya orientasi bangunan akan membelakangi arah tersebut. Selanjutnya arah matahari. Kesimpulannya adalah nantinya bukaan yang ada di bangunan puskesmas ini akan lebih banyak di arah timur. Kenapa lebih banyak di arah timur? Karena ingin memaksimalkan pencahayaan alami pada pagi hari. Karena cahaya di pagi hari sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya arah angin. Kesimpulannya dengan site yang menghadap ke timur sekaligus menjadi arah angin yang berhembus dari timur ke barat menjadikan angin yang masuk ke site lebih gampang. Sehingga jika didirikan bangunan, angin atau penguahan alami dapat masuk ke ruangan yang akan dibangun sehingga meminimalisir adanya ruang yang lembab yang menjadikan sarang kuman. Selanjutnya kebisingan. Di sini ada 4 solusi. Yang pertama menambahkan pepohonan rindang pada sekeliling site. Yang kedua posisi taman yang dimundurkan atau masuk ke dalam. Yang ketiga meninggikan pagar. Yang keempat memperhatikan posisi dan atau bentuk pintu masuk gerbang. Selanjutnya utilitas listrik. Kesimpulannya pada saat puskesmas ini juga akan menambahkan gardu untuk menjaga kestabilan listrik pada puskesmas ini. Selain menambahkan gardu, nanti juga akan ditambahkan genset untuk mengganti tenaga listrik dari PLN apabila terjadi pemadaman sementara. Selanjutnya untuk pengairan, pada saat ini akan menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM dengan cara ditampung kemudian disebar ke setiap unit yang memerlukan air bersih di puskesmas ini. Lalu kesimpulan analis site keseluruhan untuk zona bangunan puskesmas ini nantinya akan menggunakan 2 zona, yaitu zona aktif dan zona pasif. Lalu untuk kontur, site ini memiliki kontur tanah yang datar. Lalu untuk sirkulasi pada site ini memiliki 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Untuk analisa site pencapaian, lokasi site ini bisa diakses dari segala arah di mana site ini berada di pusat kota tengah. Lalu untuk data hijau, nantinya diperlukan tambahan untuk data hijau pada saat ini karena sebelah utara dan barat merupakan lahan kosong yang cukup gersang, sehingga diperlukan penambahan data hijau untuk menjaga site agar tidak terlalu panas. Lalu untuk view utama view positif pada saat ini berada di arah barat dan utara. Lalu untuk view negatifnya berada di arah timur dan selatan. Untuk arah matahari, nantinya bukaan yang ada di bangunan puskesmas ini akan lebih banyak di arah timur. Untuk angin, dengan site yang menghadap ke arah timur sekaligus menjadi arah angin yang berhembus dari timur ke barat, menjadikan angin yang masuk ke site ini akan lebih gampang. Untuk kebisingan, nantinya site ini akan ditambahkan pepohonan rindang. Untuk utilitas listrik, pada puskesmas ini juga nanti akan ditambahkan gardu untuk menjaga kestabilan listrik pada puskesmas ini dan juga menambah genset. Untuk pengairan, pada saat ini akan menggunakan air PDAM dengan cara ditampung, kemudian disebar ke setiap unit yang memerlukan air bersih puskesmas agar stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.